Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya Raisa Nurrahima Gunawan dari semester 4A jurusan Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan hadis tentang toleransi. Kerukunan umat beragama seharusnya dapat diwujudkan dengan saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Kenyataan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai macam kasus intoleransi. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu untuk dicarikan solusinya. Pemahaman terhadap ajaran serta pendidikan keagamaan sangat diperlukan untuk membina kerukunan. Oleh sebab itu, presentasi ini membahas hadis Nabi SAW tentang ajaran toleransi dengan menganalisis hadis-hadis yang setema. Toleransi itu apa sih? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi adalah samahah atau tasamuh. Para pakar leksikograf Arab mengartikan sebagai berlaku lembut dan mempermudah. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud, kemuliaan, atau saat al-sadar, lapang dada. Dan tasahul yaitu ramah, suka memaafkan. Makna ini berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Dengan demikian, berbeda dengan kata toleransi yang mengandung nuansa keterpaksaan, maka kata tasamuh memiliki keutamaan karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri dan keikhlasan. Selanjutnya, hadis tentang ajaran toleransi dalam Islam. Di hadis ini, salah satu sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yaitu artinya yang lurus lagi toleran. Selanjutnya, hadis tentang aspek dalam toleransi beragama. Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi, toleransi dalam Islam lebih dititik beratkan pada wilayah muamalah. Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Imam Al-Bukhari memberikan makna pada kata as-samhah dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Selanjutnya, hadis tentang mendoakan non-muslim. Dalam beberapa riwayat diketahui, Rasulullah SAW juga mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka, yaitu kaum musyrik, hidayah untuk beriman kepadanya dan kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara riwayat-riwayat tersebut adalah kisah kabilah Daus yang menolak dakwah Islam yang disampaikan oleh Taufil bin Amr ad-Dausi. Kemudian sampailah hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, yang artinya, Ya Allah, tunjukilah kabilah Daus hidayah dan berikanlah hal itu kepada mereka. Selanjutnya, hadis tentang bentuk toleransi dalam beragama memudahkan dan tidak mempersulit. Suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Pada waktu itu terdapat seorang wanita bersama Aisyah radhiyallahu anhu. Wanita tersebut memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Mah alaikum bima tutiquna fawallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbad dini'i laihima da ma'alaihi sahibuh, yang artinya, hentikan, kerjakan apa yang sanggup kalian kerjakan, dan demi Allah, sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian bosan, dan agama yang paling dicintai di sisinya adalah yang dilaksanakan oleh pemeluknya secara konsisten.
Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memuji amalan-amalan yang dilaksanakan oleh wanita tersebut, di mana wanita itu memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang sholat malamnya, yang membuatnya tidak tidur pada malam hari hanya bertujuan untuk mengerjakannya. Hal ini ditunjukkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anhu untuk menghentikan cerita sang wanita, sebab amalan yang dilaksanakannya itu tidak pantas untuk dipuji secara syariat, karena di dalamnya mengandung unsur memaksakan diri dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, sementara Islam melarang akan hal tersebut. Selanjutnya, batasan toleransi dalam Islam. Sikap toleransi dalam Islam yang berhubungan dengan akidah sangat jelas, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak para ahlul Alkitab untuk hanya menyembah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Yang artinya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak sembah kecuali Allah dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Pada ayat ini terdapat perintah untuk mengajak para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani untuk menyembah kepada Tuhan yang tunggal dan tidak manusia tanpa paksaan dan kekerasan, sebab dalam dakwah Islam tidak mengenal paksaan untuk beriman. Dapat diambil kesimpulan yang pertama, yaitu toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, sebagaimana yang didefinisikan oleh para pakar leksikograf baik Inggris maupun Arab. Yang kedua, Islam merupakan agama yang menjadikan sikap toleransi sebagai bagian yang terpenting. Sikap ini lebih banyak teraplikasi dalam wilayah interaksi sosial, sebagaimana yang ditunjukkan dari sikap Rasulullah SAW terhadap non-Muslim pada zaman beliau masih hidup. Dan yang ketiga, sikap toleransi dalam beragama adalah menghargai keyakinan agama lain dengan tidak bersikap sinkretis, yaitu dengan menyamakan keyakinan agama lain dengan keyakinan Islam itu sendiri. Dan lebih dari itu, sikap toleransi tidak dapat dipahami secara terpisah dari bingkai syariat, sebab jika terjadi, maka akan menimbulkan kesalahpahaman makna yang berakibat tercampurnya antara yang hak dan yang batil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.